Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Cybernova Team. Hari ini kami akan mempresentasikan terkait proyek yang sedang kami bangun saat ini yang berjudul Perancangan dan Implementasi Human Resource Information System atau disingkat HRIS. Untuk proyek ini kami lakukan studi kasusnya di PT ASI. Berikut adalah anggota dari Cybernova Team. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Wendy Nugraha Nuramansyah, sebagai Project Manager dan juga Backend Developer. Kemudian yang kedua ada Adhi Nur Fajar sebagai Backend Developer dan juga Mobile Developer. Yang ketiga ada Fajar Nur Farijal sebagai Desain UI UX dan juga Front-End Developer. Yang keempat ada Salva Alfarisi sebagai Analis dan juga Technical Writer. Dan yang terakhir ada Christopan Tangguh Santosa sebagai Front-End Developer dan Mobile Developer. Baik, selanjutnya akan masuk ke dalam materi yang akan dijelaskan oleh Christopan Tangguh. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, yang pertama latar belakang masalah. Proses administrasi SDM di PT ASI masih manual dan berbasis kertas atau paper based. Yang kedua, diperlukan implementasi HRIS menggantikan sistem manual. Ketiga, meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta memperkuat daya saing perusahaan melalui pengembangan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Identifikasi masalahnya, yang pertama, inefisiensi proses pengelolaan data manual memakan waktu dan rentan human error. Yang kedua, kerentanan data risiko tinggi, kehilangan, dan kerusakan arsip fisik. Yang ketiga, akses informasi lambat, menghambat pengambilan keputusan strategis oleh manajemen. Yang keempat, keterbatasan analisis, sulit membuat laporan analitis untuk perencanaan SDM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salva Alfarisi. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, di sini untuk ruang lingkup proyek kita di sini kita berfokus pada data center digital dan manajemen absensi digital, pengajuan serta persetujuan izin, lembur digital dan konfirmasi status karyawan yang luar tugas digital. Jadi kita berfokus pada aplikasi absensi yang dimana aplikasi ini akan dikelola oleh pihak HR nantinya. Dan objek penelitian kita ini berada di internal PT ASI. Oke, lanjut. Untuk tujuan dan manfaat penelitian kita ini, yang pertama merancang aplikasi RIS yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau menyesuaikan dengan kebutuhan user tersebut. Selanjutnya mengatasi kelemahan sistem manual yang ada pada saat ini yang sedang digunakan. Jadi meningkatkan efisiensi pengguna dan akurasi pengelola data. Dan metode yang kita gunakan di sini menggunakan metode waterfall. Untuk waterfall ini pendekatan secara terstruktur dan konsekuensial, cocok untuk proyek ruang lingkup yang jelas. Jadi tahapannya yaitu ada analisis, desain, implementasi, pengujian, dan penerapan atau development. Dan arsitektur yang kita gunakan, kalau aplikasi webnya menggunakan Flutter, untuk backend webnya menggunakan Laravel 11, dan untuk database-nya menggunakan PostgreSQL. Nah, proyek kalender ini akan dijelaskan oleh Saudara Wendy. Dipersilahkan. Baik, berikut adalah proyek kalender dari proyek HRIS yang saat ini sedang kami kerjakan. Di sini sudah ada beberapa proses yang memang sudah 100% komplit ya, terutama di bagian project initiation planning fase pertama.
Kemudian analisis fase, di fase kedua itu pun sudah 100% semua. Kemudian ada desain fase, di mana ini adalah masuk di dalam fase ketiga. Namun di dalam fase ketiga ini kami masih dalam tahap pengerjaan juga, yaitu di perancangan antarmuka, karena memang perancangan antarmuka ini belum 100% selesai, karena masih banyak penyesuaian yang memang harus kita sesuaikan lagi sesuai dengan memang keinginan daripada perusahaan PT ASI ya, sehingga memang untuk bagian perencanaan antarmuka ini belum selesai. Kemudian di fase keempat yaitu ada implementation phase. Di sini proses yang sedang kita kerjakan yaitu adalah membangun perangkat lunak. Dan untuk konversi data di sini sudah 100%, karena memang konversi data ini kita perlukan di awal untuk membuat aplikasi ini bisa sambil berjalan ya, bisa sambil dites juga gitu. Jadi yang terakhir juga ada pengujian performa. Ini pengujian performa baru 10%, karena memang untuk membangun perangkat lunaknya juga masih dalam tahap 50%, sehingga untuk pengujian performanya juga masih 10%. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adhi Nur Fajar. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, untuk desain antarmuka ini sebenarnya akan dijelaskan pilih aja sih. Untuk desain antarmuka ini sebenarnya akan dijelaskan oleh Fajar Nufarijal ya. Terima kasih untuk waktu dan tempat, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan dari desain antarmuka Super Apps PT Adiawinsa Stamping Industry. Nah, ini ada halaman login. Halaman login seperti biasa ada email, password, yang nantinya akan menggunakan ID karyawan. Lalu selanjutnya, nah ini ada menu dashboard. Di menu dashboard ini tampilannya ada logo perusahaan, kalender, dan fitur-fitur yang akan kami buat seperti attendance, lembur, izin, cuti, dan KSK. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah dari tampilan dari dashboard master data. Di sini menampilkan data dari total semua karyawan. Data tersebut diantaranya adalah total karyawan dari desa mana, lalu total karyawan dari kecamatan mana, kabupaten, dan provinsi. Di sini juga menampilkan ada total karyawan PKWT atau PKWTT, dan juga ada total karyawan di dalam Karawang atau di luar Karawang. Di sini datanya akan tampil. Nah, ini adalah desain antarmuka dari versi mobile-nya. Di sini di menu attendance ini ada beberapa fitur ya. Di antaranya bisa absen di tugas luar dan vendor stay. Seperti biasa di sini di mobile harus mengaktifkan akses lokasi dan selfie. Setelah itu nanti absen akan tertera di tanggal tersebut. Mungkin itu desain antarmuka dari web dan mobile-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Adi Nur Fajar. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya, Bapak Fajar. Sekarang kita akan masuk ke analisis sistem, yaitu untuk activity diagram presensi TL atau user, atau yang dimana aktornya itu adalah user. Di sini TL itu adalah tugas luar, teman-teman, yang dimana untuk yang kita lihat secara activity diagram di sini, itu bisa dilihat semua flow awal dari user membuka halaman presensi sampai sistem memperoleh daftar presensi hari ini, itu bisa dilihat dengan jelas dari activity diagram presensi TL yang sudah kita tampilkan di sini. Tidak bisa di next slide-nya, tolong.
Nah, di sini ada activity diagram untuk halaman presensi bulanan. Di sini bisa dilihat kompleksitas dalam flow activity yang bisa dilakukan oleh user di dalam halaman presensi untuk melihat presensi bulanan. Dan next lagi. Nah, di sini ada activity diagram untuk rekapitulasi kehadiran, yang dimana di sini nanti user atau personalia dari HR itu sendiri bisa mendapatkan rekap dari 1 bulan tersebut untuk dilihat hasil akhirnya itu 1 bulan ke belakang atau 1 bulan ini hasilnya seperti apa. Jadi mereka bisa mendapatkan data yang jelas daripada mereka yang saat ini biasanya harus satu-satu ngecekin dulu. Kalau untuk kita gunakan sistem ini udah otomatis mereka hanya tinggal download aja, sistem sudah punya functionnya untuk menghitung rekapitulasi kehadiran masing-masing karyawan. Next. Di sini ada use case diagram untuk sistem attendance. Ya, seperti yang bisa dilihat di sini ada 3 aktor yang mempunyai peran di dalam sistem attendance E atau menu attendance E, yaitu ada karyawan, atasan, dan HRGA. Banyakan untuk hampir seluruh function yang ada itu HRGA yang memegang flow, approval, dan monitoring dashboard, serta yang lain-lainnya. Untuk karyawan dan atasan hanya bisa absensi untuk tugas luar aja. Next. Nah, di sini ada untuk use case diagram sistem attendance E juga sama, tapi ini lebih, ini salah ya, maaf. Nah, ini buat manajemen master data ya, mungkin, aduh. Ini untuk manajemen master data, flow-nya itu hanya HRDA yang bisa akses ke dalam sistem manajemen master data ini, yang dimana semua hal yang ada di master data ini hanya bisa dikelola oleh HRDA. Next. Nah, ini untuk use case diagram sistem lembur E. Ya, karena di sini banyak sekali, walaupun kita HRIS, tapi per modul kita buatkan use case diagramnya, use case activity diagramnya juga, karena memang sangat panjang dalam 1 modul pun itu bisa panjang sekali flow-nya. Jadi untuk use case diagram sistem lembur E sendiri seperti ini, ada 3 aktor yang berjalan dalam sistem tersebut, yaitu admin departemen, atasan, dan HRGA. Untuk user karyawan sendiri mereka tidak punya akses, dia untuk karyawan sendiri itu hanya tinggal lemburnya aja gitu, karena yang mengajukan itu biasanya admin atau atasan. Next. Nah, di sini ada analisis sistem desain basis data. Nah, di sini bisa dilihat untuk database yang kita gunakan itu strukturnya seperti apa, relasinya seperti apa. Ini bisa dijelaskan nanti ya, untuk yang lebih panjang dan lebih rincinya kita akan jelaskan. Next. Ini untuk kelas diagram, sama di sini juga dengan kelas diagram serumit ini tidak mungkin saya jelaskan saat ini. Jadi kita next saja. Implementasi program. Masih. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk mempresentasikan proposal atau progress project yang sedang kami kerjakan.
Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.